Jadi karakter yang kuat, yang tough, yang tidak pernah menyerah, karakter yang itu akan menjadi mendorong kita untuk sukses. Makanya anak-anak muda BKM juga harus memberi perhatian di sini. Anak muda BKM harus menjadi berlian yang bersinar, kuat pada tekanan, kuat pada hal-hal yang sulit. Karena gini, berlian, mutiara, dan hal-hal yang besar itu tidak dibesarkan oleh Tuhan. Jadi berlian, sesuatu yang besar atau kayak bonsai yang mahal sampai ratusan juta itu harus diputar dulu, harus disayat, harus dikeringkan. Makanya kita akan melihat bonsai tumbuhannya dikeringkan sampai ratusan juta. Jadi diputar, jadi jangan ketika ada kesulitan, jangan kita cepat menyerah. Hanya ketika kita menghadapi masalah, hanya satu. Model saya kan menghadapi ini karena memang sulit, Bapak, sulit. Nomor satu kami mulai, hanya satu hal, Tuhan tolong saya. Karena untuk mendapatkan sertifikasi itu, kami 400 di Bogor itu penyuluh pertanian, hanya 5-10 orang yang sanggup. Saking sulitnya. Kalau guru memang relatif lebih, karena mereka kan nggak begitu ini, karena bahan-bahan mereka itu lebih ini. Kemudian dokter mereka karena diwajibkan. Tapi karena kesulitan yang kami alami, karena kami harus ini ke lapangan segala macam, jadi udahlah sertifikasi, karena memang sebuah SIM bagi kami sekaligus juga ada kenaikan gaji. Tapi udah soal gaji nggak usah lah. Tapi ini sebuah keharusan. Saya nggak bisa mengatakan kepada atasan saya nggak mau. Saya harus loyal. Dan itu suatu keharusan. Dan itu semua lambang saya bahwa saya anak Tuhan. Kami 400 orang, Bogor itu kami orang Kristen 5 orang. Puji Tuhan, kami tapi Tuhan menjadi berkat. Puji Tuhan, di 2 kecamatan Tejo, Panjang, saya memimpin teman-teman saya. Jadi bahasa itunya idenya penyuluh pertanian, saya dipilih menjadi ketua. Padahal saya belum selesai kuliah saya di sarjana pertanian, yang selesai hanya di geologi. Tapi Tuhan mempercayakan saya memimpin para insinyur, ada yang S2, S1. Ketika Tuhan sudah mengangkat anak-anak Tuhan, maka dia bilang anak-anak Tuhan itu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, kita punya kualitas, kita punya loyalitas, kita mengandalkan Tuhan. Itu kesaksian hidup saya. Saya membagikan bahwa 2 kali saya harus berencana mundur. Tahun 2010 dan 2020, pas 10 tahun. 2010 saya nggak kuat tekanan Bapak Ibu, karena kami punya di kantor itu ada namanya S3. Kan S3 yang artinya sikut, singkirkan, dan apa saja. Sikat, sikut, singkirkan. Istinya. Sikat, sikut, singkirkan. Keras. Karena di dalam kami itu banyak proyek-proyek. 2010 saya bilang sama Pak Gembala kita yang senior, saya harus mundur, saya nggak kuat. Apa dia bilang? Bukan menunggu, Pak. Kamu harus di situ. Kenapa saya nggak kuat? Di situ kamu akan jadi berkat. Saya berdoa. Ayo sini, saya berdoa. Dan dia doa. Bukan didukung saya, tapi habis itu sudah jalani. Tahu terselesaikan.
Kemudian dia, yang saya ingat itu, kamu akan di situ jadi berkat. Bukan soal lihat gajinya, bukan soal kamu akan di situ jadi berkat, dipakai Tuhan jadi berkat. Itu yang saya ingat. Di situ 10 tahun, tekanan lagi ada. 2020 Januari tanggal 6, tekanan saya rencana harus dipindahkan ke Jonggol ya, kurang lebih 160 kilo atau 200 kilo dari sini. Sama artinya saya dipotong, saya lapor lagi. Oh, saya resign. Apalagi dia bilang, seperti yang dia bilang 2020. Seorang hamba Tuhan yang mendidik saya. Jangan, kamu dipakai Tuhan juga. Jangan mundur. Kamu dipakai Tuhan menjadi di negara. Ya berdoa lagi dan terjadi mujizat. Sampai kami dipilih jadi yang mengikuti sertifikasi ini. Karena enggak semua dipilih jadi ikut sertifikasi. Karena di biaya negara. Kalau kita kurang lebih 15 juta biaya. Biaya dari mana? Dokter itu kalau mereka ikut sertifikasi itu harus bayar 15 juta dan berlaku selama 5 tahun. 5 tahun ini lagi. Dan kalau kita punya sertifikasi itu, para dokter model kami bisa melakukan kegiatan se-ASEAN. Jadi model kami nanti kalau ada rezeki kami bisa memberikan kegiatan agribisnis di Thailand gitu. Jadi orang sana Departemen Pertanian nggak mana, ya silakan. Makanya kan kenapa Cina dikomplain sekarang? Karena Cina itu udah sertifikasi mulai dari tukang las aja. Bagaimana melas yang baik dan benar? Jadi orang Indonesia ini kebanyakan kebakaran jenggot. Makanya kan setelah kejadian itu kan udah sepakat, udah kesepakatan dunia bahwa sertifikasi ini berlaku. Ketika terjadi di Pandeglang, semua dari Tiongkok bilang ini sertifikasi kami. Orang kita Indonesia kebakaran di dunia. Baru habis itu semua ahli-ahli di sertifikasi baru digaungkan, baru termasuk kami. Karena yang berbahaya nanti kalau penyuluh pertanian dari Thailand, Singapura masuk ke Indonesia. Jadi artinya bahwa Tuhan itu memberikan kita janji ketika kita pada koridor anak-anak. Sikap karakter kita sebagai anak Tuhan harus mencerminkan anak Tuhan juga yang saling memaafkan. Walaupun ada anak-anak Tuhan juga yang meninggalkan kita, bukan kami tidak berdamai. Kewajiban kami sebagai anak Tuhan sudah selesai. Tapi mereka tidak meninggalkan. Dan itu bukan kesalahan kami. Kami sebagai saudara dalam Kristus sudah memberikan tawaran, sudah memberikan suatu cara. Tapi mereka pilih prinsip anak-anak dunia. Ya, apa boleh. Itu saja Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini jadi perhatian kita. Bukan firman saya, tapi ini firman Tuhan yang disampaikan Tuhan bahwa kita jangan menyesatkan anak-anak. Kita harus memberi perhatian pada anak-anak berapapun harganya. Kita bangga juga nanti kalau anak-anak BKM diberkati Tuhan. Ada yang jadi ahli, ada yang punya perusahaan, ada yang hidup ke luar negeri. Tidak ada yang